carry, ya siap-siap share screen dan yang lain. Kalau sudah lebih dari 20 pesertanya silahkan dimulai. Apa suara saya terdengar? Ya, bisa didengar. Ya. Karena berhubung partisipannya udah lebih dari 20, langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yang pertama ada Olvin Novella, yang kedua ada Teguh Sanjaya, yang ketiga ada Naomi Sitorus, dan yang keempat ada Muhammad Pascal Zen. Di sini kami akan menjelaskan model pembelajaran Dick and Carry. Nah, mohon maaf, ini ada salah satu anggota kami tidak bisa mengikuti presentasi dikarenakan ada UTS di univ asalnya. Nah, yang pertama ada definisi dari model pembelajaran Pick and Carry, yaitu merupakan model pembelajaran yang dikembangkan melalui pendekatan sistem atau sistem approach. Nah, ini diagram Pick and Carry atau langkah-langkah dari pembelajaran Pick and Carry. Yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian ada analisis instruksional, yang ketiga ada analisis karakter siswa atau konteks, terus yang keempat ada merumuskan tujuan, yang kelima ada kembangkan instrumen penelitian, terus selanjutnya ada kembangkan strategi pembelajaran, yang ketujuh ada kembangkan dan pilih bahan ajar, yang ke-8 ada desain dan kembangkan evaluasi formatif, dan yang ke-9 ada revisi program pembelajaran, dan yang terakhir ada desain dan kembangkan evaluasi sumatif. Nah, ini penjelasannya langkah-langkah utama dari model desain sistem pembelajaran dikemukakan oleh Dick and Carey. Yang pertama tadi ada identifikasi tujuan pembelajaran atau yang disebut dengan kompetensi umum, memiliki arti yaitu tahapan identifikasi tujuan pembelajaran, yaitu hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Hal ini diistilahkan dengan tujuan pembelajaran atau instructional goal. Kemudian yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional, yaitu tahap ini mengidentifikasi untuk melakukan analisis instruksional. Yang perlu dilakukan dalam kegiatan ini adalah sebuah proses yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan dan diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi atas tujuan pembelajaran. Nah, dalam melakukan analisis instruksional, langkah yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada pengetahuan atau kognitif, kemudian ada keterampilan psikomotorik, dan yang terakhir ada sikap atau attitude. Nah, selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Pascal. Untuk selanjutnya, cek
Apakah suara saya terdengar? Ya terdengar. Ya, selanjutnya yaitu yang ketiga, analisis siswa dan konteks. Ya, pada tahap ini dilakukan analisis siswa, analisis konteks di mana mereka akan belajar dan analisis konteks di mana mereka akan menggunakannya, yaitu pilihan peserta didik, keterampilan dan sikap yang sudah dimiliki akan digunakan untuk mendesain strategi instruksional. Ya, untuk analisis terhadap karakteristik siswa meliputi kemampuan aktual yang dimiliki oleh siswa, gaya belajar, dan sikap terhadap aktivitas belajar. Identifikasi yang akurat tentang karakteristik siswa yang akan belajar dapat dibantu dengan perancangan program pembelajaran dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Lalu yang keempat yaitu merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Nah, setelah tadi menentukan tujuan pembelajaran yang telah menentukan tujuan pembelajaran, yang ini menentukan tujuan pembelajaran khusus. Ya. Cek suara saya terdengar kan ya? Cek suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Mohon maaf, di sini sedang jadi agak putus-putus. Ya, untuk merumuskan tujuan pembelajaran khusus, dalam merumuskan tujuan pembelajaran khusus ini bersifat spesifik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah menentukan pengetahuan, keterampilan yang perlu dimiliki oleh siswa yang setelah menempuh proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kondisi yang diperlukan agar siswa dapat melakukan unjuk kemampuan dari pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu indikator atau kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam menempuh proses pembelajaran. Ya, next, Mas. Nah, ya. Lalu yang kelima yaitu mengembangkan instrumen penelitian. Berdasarkan tujuan kompetensi khusus yang telah dirumuskan, maka selanjutnya adalah mengembangkan alat atau instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian hasil belajar siswa, ya ini dengan istilah evaluasi hasil belajar. Nah, ini digunakan untuk mengukur performa siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Lalu yang keenam adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Ya, strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas pembelajaran, yaitu aktivitas pembelajaran, penyajian materi pembelajaran, dan aktivitas tidak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Ya, untuk penentu strategi pembelajaran harus ada beberapa faktor. Di antaranya yang pertama yaitu teori terbaru tentang aktivitas pembelajaran, lalu penelitian tentang hasil belajar. Yang ketiga ada karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi, lalu materi atau substansi yang perlu dipelajari oleh siswa. Yang kelima ada karakteristik siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Oke, next. Next. Itu yang kembali. Nah, selanjutnya yaitu penggunaan belajar. Ya, istilah belajar ini sama seperti media pembelajaran, yaitu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Bahan belajar ini dapat berbentuk seperti modul, panduan guru, overhead transformasi, CD video, multimedia berbasis komputer, dan laman website untuk instruksional jarak jauh atau online. Lalu untuk yang ke-8 yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Ya, ini evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajarannya. Hasil dari evaluasi formatif dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki draft program. Ya, di sini ada 3 jenis evaluasi formatif, yaitu evaluasi perorangan, lalu evaluasi kelompok sedang atau small group evaluasi, lalu yang terakhir ada evaluasi lapangan atau field trial. Untuk penjelasannya, untuk evaluasi perorangan merupakan tahap yang perlu dilakukan
lakukan dengan cara kontak langsung. Sebentar. Dengan satu atau 3 orang dengan 1 orang untuk memperoleh masukan tentang ketertanaan atau daya tarik program. Lalu untuk evaluasi kelompok dilakukan dengan menguji program dengan sekelompok kecil, yaitu mulai dari 3 sampai 10 orang siswa. Lalu untuk evaluasi lapangan, evaluasi ini menguji cobakan minimal 15 orang. Oke, next. Nah, yang ke-9 ada melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Ya, ini langkah terakhir dari proses desain adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Ya, data yang diperoleh dari prosedur evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran evaluasi. Jadi untuk tidak hanya dilakukan pada ya, ini tidak hanya dilakukan pada track program pembelajaran saja, tapi juga pada aspek-aspek desain sistem pembelajaran yang digunakan dalam program seperti analisis instruksional, lalu ada entry behavior dan karakteristik siswa. Lalu yang terakhir ada merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Ya, ini evaluasi sumatif ini merupakan evaluasi yang berbeda dengan evaluasi formatif. Jadi evaluasi ini dianggap puncak dalam aktivitas desain pembelajaran yang dikemukakan oleh Dikdikbud. Evaluasi sumatif dilakukan dengan program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Lalu evaluasi sumatif tidak melibatkan perancangan program, tapi melibatkan penilaian independen. Hal ini merupakan salah satu alasan menyatakan bahwa evaluasi sumatif tidak tergolong dalam proses desain sistem pembelajaran. Oke, next. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan dari model Dick and Carey sendiri, untuk yang pertama kelebihannya adalah langkah ini itu sangat jelas karena alurnya mudah untuk diikuti. Kemudian secara strukturnya itu sangat teratur. Untuk yang ketiga, itu model pembelajaran di mana perencanaannya itu sangat terinci sehingga alur-alurnya itu ya, mudah untuk dipahami. Kemudian yang keempat, secara revisi, analisis instruksional sendiri di model Dick and Carey ini sangat mudah dipahami untuk para pembelajar yang akan digunakan saat proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah model Dick and Carey ini sangat dibutuhkan dalam perencanaan suatu pembelajaran. Untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama adalah tidak semua prosedur pelaksanaan di proses pembelajaran ini dapat terlaksana sesuai dengan tahap-tahapnya. Kemudian untuk Dick and Carey sendiri ini tidak cocok dalam pembelajaran skala besar, jadi hanya bisa digunakan pada skala kecil. Kemudian untuk uji cobanya tidak dapat diuraikan secara jelas, dan tidak terdapat validasi atau validator yang memvalidasi produk tersebut. Next. Nah, di sini untuk contoh yang berjudul pengembangan buku ajar bioteknologi berbasis penelitian bioremediasi logam
Beratcadium untuk mahasiswa S1 Biologi Universitas Negeri Malang dengan nama jurnalnya Jurnal Pendidikan, autornya Agung Pambudiono, Endang Suarsini, Muhammad Amin, untuk halamannya 1077 sampai 1085, ESR-nya sebagai berikut. Tahun terbitnya Juni 2016, metode atau model yang diadopsi adalah Dick and Carey. Next. Baik, untuk langkah-langkah tahap Dick and Carey berdasarkan jurnal yang sudah kami ambil, pertama adalah identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, di tahap ini untuk menentukan suatu informasi di mana produk yang akan dikembangkan tersebut perlu diarahkan seberapa target atau informasi mana yang perlu dijabarkan untuk membuat produk ini. Kemudian untuk analisis instruksional sendiri, ini berdasarkan jurnal tersebut mencangkup keterampilan, proses pengetahuan, dan sikap yang digunakan saat proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah analisis siswa dan konteks. Pada tahap analisis ini, peserta didik dikaitkan dengan bagaimana cara mereka belajar, strategi apa yang mereka gunakan ketika belajar, sehingga saat penyusunan produk ini dapat disusunkan sesuai dengan kemampuan para peserta didik. Untuk selanjutnya. Next. Baik, yang keempat adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara khusus. Nah, dalam tahap ini dilakukan pembelajaran untuk menentukan dari performasi tujuan yang beracuan pada tujuan perilaku. Nah, dari tahap ini menggambarkan bahwa tujuan atau khusus program atau produk yang kita kembangkan ini dapat disampaikan informasinya dalam butir-butir baik tes seperti itu yang akan dikembangkan. Kemudian mengembangkan instrumen penelitian sendiri, di sini merupakan tahap di mana adanya assessment atau evaluasi yang mengukur kemampuan peserta didik dalam proses pembelajarannya agar mengetahui bahwa produk ini layak atau tidaknya digunakan. Karena di sini kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan dari produk yang dibuat. Selanjutnya adalah mengembangkan strategi pembelajaran. Pada tahap ini, strategi pembelajaran perlu diorganisasikan untuk mengisi produk-produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya. Ada tahap penggunaan bahan ajar. Nah, tahap ini itu digunakan untuk menyusun materi yang akan digunakan dalam penyusunan produk ini. Baik mulai dari perancangan, ada RPP, ada silabus, atau bahan-bahan ajar yang lainnya yang mendukung. Jika menggunakan bahan ajar secara digital, maka bisa menggunakan modul atau e-learning dan lain-lain. Kemudian untuk merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, ini merupakan tahapan yang sangat menentukan bahwa produk itu setelah penyusunan penggunaan bahan ajar ini, apakah produk ini terus layak untuk dikembangkan atau tidaknya. Kemudian melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Nah, pada tahap ini perlu diadakan revisi atau pengembangan secara berkelanjutan agar diperoleh suatu produk yang lebih bagus. Nah, pada jurnal penelitian yang tadi yang saya sebutkan, itu penelitiannya hanya sebatas dari tahap sampai tahap 9. Jadi tahap yang terakhir, tahap yang ke-10 itu tidak dilakukan, yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi summatif atau design and conduct summative evaluation, itu dikarenakan minimnya keterbatasan waktu penelitian dan pengembangan. Baik,
Terima kasih. Akan saya kembalikan kepada Mas Teguh. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Ya, silakan jika ada yang mau bertanya bisa raise hand. Ya, silakan Saudara Hilda. Ya, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hilda Iningsih. Di sini saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, apa sih karakteristik yang menjadi karakteristik dari model penelitian Dick and Carey ini? Dan apa sih yang menurut kalian langkah dari model Dick and Carey itu yang paling penting dan harus dilakukan secara hati-hati? Itu, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ditambung dulu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, ada yang mau bertanya lagi? Yuk, silahkan kalau ada pertanyaan. Wes dijemput Pak. So, emang Mbak Ips ngomong tak jemput dulu. Ya, untuk Saudara Ayu, silakan. Baik, terima kasih kelompok 3 atas waktunya. Izin bertanya, untuk menganalisis kemampuan awal peserta didik, itu ataukah melalui pretest atau melalui angket ya? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.
Satu pertanyaan lagi. Saya mau ditanyakan lagi. Ya, Mbak Nila, silakan. Perkenalkan, nama saya Nila Diani, NIM 411418071. Izin bertanya, kekurangan dari model ini kan tidak cocok diterapkan dalam e-learning. Maaf tadi, Saudara Nila, suaranya putus-putus. Bisa diulangin? Tadi kan kekurangan dari model ini tidak cocok diterapkan dalam e-learning skala besar, itu kenapa? Ya, terima kasih. Rame, Bu. Silakan jawab dulu dari kelompok 4. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan yang nomor 1 untuk karakteristik dari Dick and Carey sendiri. Itu berdasarkan komponen modelnya itu meliputi pembelajar, pengajar, materi, dan lingkungan. Nah, pada model Dick and Carey ini menekankan pada unsur kognitif dan behavioristik yang menekankan pada respon siswa terhadap stimulus yang dihadirkan. Sehingga pada model pembelajaran Dick and Carey ini lebih diadopsi pada penelitian pendidikan, di bidang pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya adalah apa yang membedakan dari tahap-tahap membedakan dari
tahap-tahap apa yang penting yang ada pada Dick and Carry ini? Kalau menurut saya itu pada tahap pengembangan strategi pembelajaran. Karena apa? Pada strategi pembelajaran sendiri ini yang akan mengimplementasikan aktivitas pembelajarannya, baik pada pra pembelajaran, penyajian materi pembelajaran, dan aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Karena apabila strategi pembelajaran ini tidak sesuai, maka produk yang akan digunakan ini tidak bisa dikatakan berhasil. Sehingga perlu adanya strategi pembelajaran yang perlu diperhatikan, karena ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, baik secara teori, kemudian hasil dari pembelajar sendiri, kemudian mengidentifikasi karakteristik media pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan materinya, kemudian materi yang cocok, dan karakteristik siswa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab nomor 1. Gimana Saudari Hilda, Pak paham? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya izin menjawab untuk pertanyaan yang nomor 2 dari Saudari Ayu Wulandari. Soalnya kan untuk menganalisis kemampuan peserta didik melalui apa, angket atau evaluasi gitu. Nah, untuk yang contoh jurnal yang kami tampilkan tadi itu menggunakan angket, tapi untuk model ini bisa menggunakan evaluasi seperti pretest dan posttest sebagai pengujiannya. Sekian. Oh, sinyalku melek tuh. Maaf, sinyal tadi hilang. Nah, saya ulangi ya, untuk pertanyaan yang Saudari Ayu Wulandari kan untuk menganalisis kemampuan peserta didik melalui apa, angket atau evaluasi. Nah, untuk contoh jurnal yang tadi kami tampilkan itu menggunakan angket. Tapi untuk model Dick and Carry ini bisa menggunakan evaluasi, yaitu berupa pretest atau posttest sebagai alat pengujiannya. Berarti bisa menggunakan dua-duanya, angket atau alat evaluasi. Ya, gimana Saudara Ayu? Sudah, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Sudah dijawab semua pertanyaannya? Kurang satu Pak itu Pak, punya Saudari Nila. Nadia ini ya. Oke. Ya. Ya, silakan jawab dulu. Baik, saya akan membantu menjawab untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu kalau tidak salah tentang kekurangan dari Dick and Carry sendiri. Nah, untuk Dick and Carry sendiri ini kekurangannya adalah tidak bisa digunakan pada skala yang besar. Jadi hanya bisa digunakan pada skala kecil. Nah, untuk uji cobanya juga hanya dapat dicobakan di lapangan secara terbatas. Dick and Carry ini terlalu banyak langkah-langkah yang digunakan, akan tetapi tidak terlalu jelas, tidak terlalu detail untuk penggunaannya sendiri.
Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab, atau mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Cek ya ini izin menambahkan mengapa tidak bisa tidak cocok dalam skala besar ya ini salah satunya yaitu terlalu banyak prosedur yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi kalau diterapkan dalam skala besar itu data yang diambil juga sangat besar. Jadi tahap-tahap pengembangan tes belajar dan strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pelajaran tidak nampak secara jelas seperti itu. Jadi tidak kurang adanya penilaian dari pakar atau validasi. Gimana Saudari Nila? Apakah sudah paham? Ya, terima kasih. Sama-sama. Kenapa ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari yang lain. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya tutup presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik ya, untuk saya menambahkan sedikit terkait dengan NKRI ini apa ya? Suatu model pembelajaran, model pengembangan, yang dimana tiap-tiap tahapannya itu sangat detail dan sangat runut ya. Dan pengembangannya lain ya, tapi kalau model pengembangan yang lain singkat. Kemudian selain itu apa ya? Model ini juga teratur, kemudian ya, langkah-langkah yang menghindarkan peneliti dari apa ya, multitafsir. Biasanya kalau misalkan ini maksudnya development itu yang bagaimana, maksudnya desain yang bagaimana. Tapi kalau di model pengembangan di NKRI ini itu detail sehingga dari peneliti bisa dengan jelas itu ya memahami setiap tahapan-tahapannya. Kemudian apalagi ya? Selain itu di model Dig and Carry ini apa ya, banyak sekali menyediakan ruang untuk perbaikan. Ya, jadi tiap-tiap tahapan itu ada revise instruction-nya gitu kan. Oke, saya kira itu tambahan dari saya. Untuk contoh yang bisa dikembangkan, jawabannya sama ya, seperti model pengembangan yang lain, bisa mulai dari perangkat, kemudian media pembelajaran, alat peraga, sampai assessment atau alat evaluasi itu bisa dikembangkan dengan menggunakan model Dig and Carry. Oke, saya kira itu. Ya, terima kasih buat kelompok 3 dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan dengan baik ya. Tadi ada kendala suara putus-putus ya, itu dimaklumi. Segera saja diupload untuk hasil rekamannya, kemudian PPT dan link YouTube-nya saya tunggu.